Jadi buat kalian semuanya nggak dapet yang namanya uang cuti tahunan, ya kalian bisa ngomong sama majikan kalian. Namanya kalian nggak berani ngomong sama majikan kalian, kalian bisa ngomong sama agensi. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channelnya aku, Dinis Parmasa. Dan di video kali ini aku mau sharing ya guys sama kalian semua tentang cara menghitung uang cuti tahunan setelah perpanjang kontrak ya. Karena cara menghitungnya itu sangat berbeda dengan kontrak yang pertama guys ya. Tentunya kontrak yang pertama itu pendapatannya jauh lebih sedikit dibanding kita setelah perpanjang kontrak ya. Jadi kita itu harus tahu penghitungannya ya. Dan untuk teman-teman semua yang udah mengabaikan masalah uang cuti tahunan dengan alasan nggak mau ribut sama majikan ya, karena majikannya rewel dan majikannya juga nggak mau ngasih dan nggak mau berurusan juga sama agensinya, karena kebanyakan dari agensi itu selalu mihak majikan ya, nggak mihak kita gitu guys ya. Padahal kita juga bayar dia kan ya tiap bulannya 1.500, tapi kalau ada masalah jarang banget yang mau bantuin ya dengan alasan bla bla bla. Dan jika seumpamanya benar keadaannya kayak gitu ya, agensinya nggak mau bantuin kita masih punya cara untuk mendapatkan hak kita dengan mengadukan ke 1955. Nanti 1955 bakalan bantu bantu masalah kita gitu guys ya. Jadi kalian itu nggak usah takut ya selama kita benar, dan cuti tahunan itu emang udah seharusnya menjadi hak kita gitu guys ya. Jadi kalau menurut aku sih, semuanya kalian tidak mau berusaha ya bener-bener sayang banget ya. Itu duit loh guys ya, soalnya kita kerja itu kan capek, apalagi kalau semuanya yang kerjanya itu jaga yang udah tua banget ya, yang udah stroke gitu kan ya, udah sedot dahak ya, itu bener-bener capek banget kerjanya, makan waktu ya. Kita itu jagain 24 jam gitu guys ya. Jadi kalau semuanya kitanya itu ya nggak berani ya, otomatis kita yang nggak dapetin apa-apa gitu guys ya. Dan kalau semuanya di kontrak yang pertama kita itu selama 3 tahun hanya mendapatkan 2 minggu ya. Kenapa? Karena cara ngitungnya itu ketika kita 1 tahun di Taiwan itu belum dapat yang namanya cuti tahunan, itu belum dapat kalau semuanya kita di tahun yang pertama, karena dapatnya itu di tahun yang kedua sama yang ketiga guys ya. Jadi keseluruhan selama kita 3 tahun di Taiwan ini ya, itu 2 minggu atau 14 hari. Jika seumpamanya ada yang dikasih lebih dari 14 hari, berarti majikan kalian itu sangat baik banget ya gitu guys ya. Terus juga kalau seumpamanya kita itu menghitung di setelah perpanjang kontrak itu ya, kita dapatnya itu setiap tahun guys ya. Jadi 1 tahun itu dapatnya 7 hari, 2 tahun itu dapat 14 hari, 3 tahun dapat 21 hari atau 3 minggu. Itu kalau semuanya kita perpanjang kontrak gitu guys ya. Jadi sangat berbeda sama di kontrak yang pertama itu. Dan kalian juga harus tahu bahwa dimana cuti tahunan itu tidak semuanya kita terima dengan duit atau bayarannya, karena semuanya juga tergantung majikan kita masing-masing ya. Karena kalau semuanya majikan kita mengasih cuti tahunannya dengan meliburkan kita, otomatis kita itu nggak dapetin duit. Tapi kalau semuanya cuti tahunannya itu kita disuruh kerja, otomatis bakalan diganti dengan duit guys ya. Jadi tidak semuanya bisa dicairkan dengan duit ya atau bayaran gitu guys ya. Ada juga yang terimanya itu dengan liburan. Terus bagaimana dengan kita ya yang tiap bulannya libur tapi setiap kali gajian dipotong? Apakah masih bisa dapetin uang cuti tahunan? Tentu dapat ya, karena cuti tahunan itu ya hak kita tanpa harus memotong gaji. Jadi beda ya, gaji ya gaji, cuti tahunan ya cuti tahunan. Dan ya, kapan kita dapetin yang namanya cuti tahunannya?
semuanya itu ya, biasanya kalau majikannya yang baik ya, atau yang pengertian, biasanya dikasih setiap tahun ya. Jadi setiap tahun itu kita dikasih ya, dikasih. Tapi ada juga majikan yang ngasihnya itu setelah kita itu finish kontrak ya. Jadi caranya itu ya tergantung sama majikan kita ya, gitu guys. Ada yang terimanya tiap tahun, ada juga yang setelah kita finish kontrak kita baru hitung-hitungan yang namanya cuti tahunan, gaji akhir, tiket, sama minggu kelima gitu guys ya. Jadi apa namanya, caranya itu berbeda-beda. Terus gimana dengan kita yang sering pindah-pindah kerjanya, apakah kita masih dapetin gitu guys ya? Ya tergantung kitanya pindahnya itu apa gimana gitu guys ya. Kalau seumpamanya kita di majikan pertama ya, kita itu apa namanya kerja belum ada 1 tahun ya, terus kita itu pindah ya di majikan yang kedua gitu guys ya. Itu kalau seumpamanya di majikan yang keduanya itu dapatnya apa 1 tahun lebih ya, itu digabung dengan di majikan yang pertama itu udah 2 tahun lebih pastinya ya, itu pasti dapat ya 7 hari. Soalnya kemarin aku juga pernah ya kerja itu kayak gitu ya. Di majikan pertama aku cuman baru 14 bulan, jadi nggak dapet. Terus di majikan yang kedua aku 1 tahun 1 minggu kalau nggak salah ya, itu dapat 7 hari. Terus di majikan yang ketiga juga finish ya, alhamdulillah aku dapet ya. Tapi peraturan dulu sama peraturan sekarang itu bener-bener berbeda guys ya. Kenapa berbeda? Karena kalau peraturan yang dulu ya, kita itu bekerja meskipun pindah juga harus ngabisin kontrak ya. Semuanya di majikan yang kemarin itu cuman 1 tahun ya, di majikan yang keduanya 1 tahun ya, di majikan yang ketiganya itu harus 1 tahun gitu guys ya, terus baru bisa diperpanjang lagi. Tapi sekarang mah peraturannya kalau seumpamanya apa namanya kita itu pindah majikan, maka kontrak kita itu baru lagi ya, awal lagi, nol lagi gitu guys ya. Jadi semakin banyaknya kalian berpindah-pindah, maka tidak bakalan habis-habis kontrak kalian guys. Soalnya ya kayak gitu peraturan yang sekarang, beda sama peraturan yang dulu gitu ya. Soalnya aku dulu kayak gitu sih gitu guys ya. Jadi buat kalian semuanya nggak dapet yang namanya uang cuti tahunan ya, kalian bisa ngomong sama majikan kalian. Namanya kalian nggak berani ngomong sama majikan kalian, kalian bisa ngomong sama agensi kalian ya. Jika kalian nggak ngerti bahasanya atau ngomongnya itu kayak gimana, biasanya di lembaran slip gaji itu ada guys ya. Slip gaji itu paling bawah itu ada ya, dengan 2 bahasa. Yang pertama bahasa Mandarin sama bahasa Indonesia. Jika semuanya tidak ada bahasa Indonesia, pasti ada bahasa Taiwannya ya, bahasa Mandarinnya gitu guys ya. Di situ ada ya. Jadi kita itu tinggal tunjukin aja ngomong apa sama majikan kita, nanti juga dia bakalan ngerti gitu guys ya. Kalau seumpamanya diperpanjang kontrak itu ada juga ya. Kalau diperpanjang kontrak itu adanya di bagian belakang ya. Di situ tertulis bahwa dimana 1 tahun itu kita wajib menerima 3 tahun, seperti PK aku kayak gitu ya. Di situnya tertulis 1 tahun itu 7 hari. Jadi selama 3 tahun itu dapat 3 minggu gitu guys ya. Kan lumayan, seumpamanya dikalikan itu kan ya berapa gitu kan ya. Dan berapa duit yang kita dapatkan itu tergantung berapa kita kerja di majikan 1 harinya. Semuanya kita kerja di majikan 1 hari 567 ya, dikali berapa cuti tahunan kita, itu duit yang kita dapetin gitu guys ya. Kalau semuanya kita itu dikasihnya duit gitu guys ya. Jadi kalau semuanya kalian nggak mau berusaha ya, nggak mau berjuang untuk mendapatkan, itu bener-bener rugi banget kalau menurut aku guys. Kenapa? Karena itu duit guys ya. Kalau semuanya di rupiah itu banyak banget tau. Jadi selama kitanya bener, jangan pernah takut sama yang namanya agensi atau takut sama majikan gitu guys ya. Yang penting kitanya kerja baik-baik gitu guys ya. Jangan
apa ya, jangan sembrono lah, insya Allah ya. Kalau semuanya ada masalah, agensi nggak mau bantu, kita masih punya apa, orang-orang yang bakalan bisa membantu kita ya. Yang penting kitanya kerjanya baik-baik ya, yang penting kitanya juga berani untuk mendapatkan hak kita. Jadi kalian itu lihatnya itu di slip gaji paling bawah ya, sama PK itu ada biasanya ya, pasti ada itu ya, dan itu juga udah ditandatangani oleh majikan kita sama kita, jadi kita punya hak untuk menuntutnya. Oke, aku rasa cukup sekian dan terima kasih. Jika semuanya ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah komentar ini. Nanti jika aku nggak sibuk, aku balas komentar kalian ya. Kalau semuanya di YouTube aku nggak balas, kalian boleh DM di FB aku ya, sama seperti YouTube Denis Formosa. Insya Allah ya, selagi aku bisa bantu mah tak bantu sebisa aku ya guys ya. Oke, aku rasa cukup sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi ke video berikutnya.